Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santripreneur. Kali ini kita akan melakukan update perkembangan kakao kita yang telah berusia 4 bulan. Yang selama ini telah kita rutin update ya perkembangannya dari waktu ke waktu. Untuk kakao yang kita tanam seperti biasa, ini masih kebun yang sama di MCC 02 dari biji. Nah, karena memang tujuannya update daripada video ini adalah tujuannya untuk melihat progres daripada perkembangan kakao kita. Bagi teman-teman yang memang selalu stay tune untuk melihat perkembangan kakao ini, maka ini kita hari ini akan memberikan update. Hari ini di bulan Februari tanggal 8 bulan Februari 2026. Di musim penghujan ini sekitaran pukul setengah 7 pagi ya, tapi belum terlihat sinar matahari karena memang cuaca mendung ya, atau hujan hari ini intensitasnya cukup tinggi dikarenakan memang musim penghujan. Nah, berikut kita melihat perkembangan kakao kita. Ya, ini adalah kakao kita ternyata cukup trubus ya, artinya perkembangan daripada daunnya cukup baik. Karena memang kita telah melakukan pemupukan sekitar 2 minggu yang lalu menggunakan NPK 15-15 subsidi. Dan ini adalah hasil daripada perkembangannya. Kita bisa lihat dan bisa amati perkembangannya cukup bagus. Nah, untuk pengaplikasian fungisida, insektisida dan lain sebagainya itu masih belum dilakukan ya. Untuk kurang lebih di 1 bulan ini kita nggak melakukan aplikasi pupuk daun, insektisida. Kalau fungisida memang belum pernah sama sekali. Tapi bagi teman-teman kalau punya fungisida memang harus sih sebenarnya di musim penghujan ini. Nah, ini bukan ulat ya. Pucuknya cukup keluar, terubus. Nah, untuk perkembangan kakao kita ini tingginya rata-rata di berkisar 80 cm dengan usia tanam 4 bulan. Nah, coba kita lihat yang ini terlihat ada serangan daun. Nah, ini dia kumbang malamnya nih. Ini kan kumbang penggerek daunnya nih. Nah, itu dia jatuh dia. Mana tuh? Nah, itu ya salah satu hama daripada daun pohon kakao. Makanya kita memerlukan penyemprotan insektisida. Nah, ini karena memang kita tidak melakukan aplikasi insektisida kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan, maka terjadi serangan penggerek daun. Nah, dari kumbang daun tadi itu contohnya. Tapi ini kita bisa selesaikan, kita bisa atasi dengan melakukan penyemprotan ya. Mungkin kita akan lakukan di sore hari karena ini di pagi hari ini cuaca cukup mendung dan masih ada rintik-rintik hujan. Tentu kita tidak mau kehilangan daripada obat semprot kita ya, karena terbawa oleh air hujan. Nah, ini ukurannya sudah sebesar ibu jari. Untuk penyemprotan insektisida itu baiknya dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu 1 kali. Kalau misalnya 1 bulan 1 kali itu terlalu jauh ya, terlalu jauh tegang waktunya. Karena memang serangan daripada hama daun ini, penggerek daun ataupun ulat itu cukup masif pada pohon kakao. Adapun daripada mixnya adalah berupa alika, gandasil daun juga dengan perekat. Di musim hujan ataupun tidak musim hujan, perekat sangat direkomendasikan untuk penyemprotan daun. Karena dengan menggunakan perekat itu akan mengurangi resiko terbawanya obat oleh air hujan ya. Kali ini kita tidak melakukan update untuk tanaman kakao yang memang sudah berbuah ya. Untuk sekarang ini kita fokus untuk melihat perkembangan kakao kita nih yang memang dari biji eksperimen nih. Ya, kalau yang ini nih bagus nih. Ini sama nih usianya sekitaran ya, maksudnya 4 bulan. Nah, ini untuk ukurannya rata-rata sebesar ibu jari dan untuk tinggi rata-rata yaitu di 80 cm. Ya. Oke, ada 4 jengkal ya. Rata-rata 1 jengkalnya kita di 20 cm ya.
Bagi sahabat tidak usah khawatir dengan harga kakao yang memang mengalami penurunan, karena memang sejatinya untuk tanaman perkebunan itu pasti ada harga yang fluktuatif naik turun ya, apalagi diikuti dengan patokannya harga pasar global. Tentu pasokan dari luar negeri atau lagi panen rayanya negara produsen utama kakao seperti Ghana, Pantai Gading, dan juga negara Amerika Latin justru akan berpengaruh pada harga kakao. Tapi tidak jadi masalah karena kakao adalah sistem tumpang sari, yaitu bisa dilakukan dengan penanaman berbarengan dengan pohon yang lain. Dengan adanya pisang dan sebagainya, kita bisa mendapatkan pendapatan yang lain daripada kakao ini. Kalau kita terlalu berpatokan pada harga, terus kita akan menjadi pusing ya kita memikirkannya. Tapi kalau misalnya kita rawat aja terlebih dahulu, karena siapa tahu mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, 1 atau 2 tahun ke depan itu harganya kembali naik. Karena kita tidak tahu ya kebutuhan kakao global untuk produksi coklat itu mungkin aja ke depannya bisa jadi lebih besar. Adapun untuk tanaman yang lain itu juga sama ya. Ada mengalami kenaikan dan penurunan, itu menjadi hal yang biasa. Artinya memang ini menjadi salah satu resiko daripada pertanian atau di dunia pertanian. Tapi itu tidak masalah ya. Tidak masalah, yang penting kita mensiasati atau mengukur aja pendapatan daripada dari perawatan dan juga harga jual kita disesuaikan saja. Jangan terlalu rawat terlalu intens ya, yang mana itu jika tidak sesuai akan merugikan daripada perhitungan keuangannya. Tapi setidaknya dengan harga yang kalau masih tetap laku, harga yang di atas 50.000 itu saya rasa masih cukup baik lah, atau mungkin lebih rendah dari itu juga sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, juga nggak masalah ya. Tapi kita selalu berdoa untuk kedepannya agar pertumbuhan atau harga kakao menjadi lebih stabil. Oke, ini juga yang ada di bawah nih sebenarnya terjadi genangan air. Berhubung genangan airnya ini tidak bertahan lama, akhirnya kakao kita selamat. Untuk tanaman kakao dan tanaman apapun itu usahakan tanah tidak terlalu lembab, karena jelas akan mempengaruhi daripada perakaran dan pembusukan akar. Nah ini juga nih yang kena patah nih. Nah akhirnya ternyata tumbuh kembali tunas berikutnya. Artinya kalau tanaman kakao ini untuk jenis tanam dari biji, kita mensiasati agar terbentuknya cabang, melakukan topping pucuk, nyatanya tidak akan keluar jorget, tidak akan keluar percabangan kalau memang dia belum waktunya. Kalaupun kita melakukan topping pucuk, maka akan keluarnya tunas baru lagi, tunas barunya ya batang lagi sama gitu kan. Jadi saya sudah biarkan dia keluar tunas atau biarkan dia mengeluarkan cabang sendiri. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.